Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kami alami, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan umat Tuhan tidak dapat dilepaskan dari karya Roh Kudus. Demikian salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, khususnya pasal yang pertama. Ya, Roh Kudus yang menolong umat Tuhan untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, apapun situasi dan kondisi yang dialami. Roh Kudus pula yang memampukan umatnya untuk terus melayani dan mewartakan damai sejahtera Kristus sampai ke banyak tempat. Dari hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita dapat belajar bahwa ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus di tengah segala keadaan, bahkan yang terberat sekalipun. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus juga yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Secara khusus dalam pewartaan
Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari terus percaya dan berkarya pada Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Roh Kudus akan selalu ada di dalam hati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih. Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Melalui Roh Kudus, kami dimampukan untuk tetap kuat iman di tengah segala situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk melayani Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Roh Kudus yang meneguhkan pelayanan kami, dan kami boleh melakukan pewartaan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu ajaib bagi semua orang. Karena itu Tuhan, mari teruslah bekerja melalui Roh-Mu yang kudus di dalam dan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.